Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku kelas 6A, 6B, dan 6C? Sebelum memulai pelajaran hari ini, yuk kita berdoa terlebih dahulu. Kalau kalian telah selesai berdoa, yuk kalian simak video pembelajaran yang telah Ibu persiapkan berikut ini. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai materi unsur intrinsik teks fiksi. Tonton video ini sampai selesai ya. Pengertian dari teks atau karangan fiksi adalah karangan yang berisi kisah atau cerita yang dibuat berdasarkan khayalan atau imajinasi pengarang. Karangan fiksi dapat berbentuk novel, fabel, roman, cerita bersambung atau cerbung, dan cerita pendek atau cerpen. Di dalam karangan fiksi juga terdapat unsur pembangun, diantaranya adalah unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Unsur intrinsik meliputi tema, tokoh, penokohan atau watak, alur cerita, latar, gaya bahasa, sudut pandang, dan amanat. Dan untuk lebih jelasnya, kita ikuti pembahasan berikut ini. Unsur intrinsik yang pertama adalah tema, yaitu ide atau gagasan yang melatar belakangi suatu cerita. Oleh karena itu, tema sering disebut sebagai ruh atau nyawa dari sebuah cerpen. Tema juga memiliki sifat umum dan biasanya diambil dari permasalahan yang ada di masyarakat. Sebagai contoh, tema persahabatan, lingkungan, keadilan, kedisiplinan, dan sebagainya. Unsur yang kedua adalah tokoh, yaitu pelaku yang ada di dalam cerita tersebut. Terdapat 4 jenis tokoh yang ada di dalam cerpen, antara lain: yang pertama tokoh protagonis, yaitu tokoh utama yang bersifat baik. Yang kedua antagonis, tokoh utama yang bersifat jahat, misalnya seperti iri, sombong, dengki, angkuh, dan sebagainya. Yang ketiga adalah tokoh tritagonis, yaitu tokoh penengah antara tokoh protagonis dan antagonis. Tokoh ini biasanya memiliki sifat yang arif dan bijaksana. Yang keempat adalah tokoh figuran. Pemeran pendukung ini keberadaannya tidak berpengaruh pada isi cerita, namun menambah kesan hidup jalannya cerita. Unsur yang ketiga adalah penokohan atau watak, yaitu gambaran watak atau sifat tokoh dalam sebuah cerita. Contohnya seperti keras kepala, pemberani, pemalu, bijaksana, penakut, dan sebagainya. Yang keempat adalah alur, yaitu urutan rangkaian cerita mulai dari awal sampai akhir yang disusun secara kronologis. Ada 3 jenis alur dalam cerpen, antara lain: yang pertama adalah alur maju, yaitu alur yang digambarkan secara kronologis, maju, dan runtut dari awal sampai akhir cerita. Yang kedua adalah alur mundur, yaitu alur yang menceritakan adanya konflik terlebih dahulu dan kemudian menceritakan kembali kejadian masa lalu yang menjadi penyebab terjadinya konflik tersebut. Yang ketiga adalah alur campuran, yaitu alur yang merupakan gabungan dari alur maju dan alur mundur. Unsur intrinsik yang kelima adalah latar atau setting, yaitu keterangan mengenai waktu, tempat, dan suasana terjadinya peristiwa-peristiwa dalam cerita. Latar sendiri dibagi menjadi 3, diantaranya adalah: yang pertama adalah latar tempat, contohnya seperti di rumah, halaman sekolah, hutan belantara, dan sebagainya. Yang kedua adalah latar waktu, contohnya seperti siang hari, minggu lalu, tahun kemarin, dan sebagainya. Yang terakhir adalah latar suasana, contohnya seperti menyenangkan, menyedihkan, mengharukan, menakutkan, dan sebagainya. Unsur intrinsik selanjutnya adalah sudut pandang. Sudut pandang atau point of view adalah arah pandang seorang penulis dalam menyampaikan sebuah cerita. Sebagai contoh, seorang penulis yang menggunakan sudut pandang orang pertama dengan memakai kata ganti saya, aku, atau kami sebagai tokoh cerita. Sederhananya, saat menggunakan sudut pandang orang pertama, kita seolah-olah menjadi tokoh dalam cerita tersebut. Unsur intrinsik yang ketujuh adalah gaya bahasa.
Gaya bahasa adalah ciri khas seorang penulis dalam menyampaikan tulisannya kepada para pembaca. Penggunaan gaya bahasa bertujuan untuk menambah nilai estetika atau keindahan dalam setiap kalimatnya, sehingga pembaca akan semakin tertarik untuk membaca tulisan tersebut. Unsur intrinsik yang terakhir adalah amanat. Pengertian dari amanat sendiri adalah pesan moral atau pelajaran yang bisa dipetik dari sebuah cerita. Selain memiliki unsur intrinsik, sebuah karangan juga memiliki unsur ekstrinsik. Unsur ekstrinsik adalah unsur yang ada di luar cerpen, di mana secara tidak langsung unsur ekstrinsik mempengaruhi proses pembuatan sebuah cerpen. Berikut adalah penjelasan mengenai unsur-unsur ekstrinsik dalam sebuah cerpen. Di antaranya adalah unsur yang pertama, yaitu latar belakang masyarakat. Latar belakang masyarakat yang dapat mempengaruhi penulis diantaranya adalah ideologi negara, kondisi politik, kondisi sosial, dan kondisi ekonomi. Unsur yang kedua adalah latar belakang penulis. Latar belakang penulis yang mempengaruhi dalam penulisan cerita diantaranya riwayat hidup penulis, kondisi psikologis, dan aliran sastra penulis. Dan unsur yang ketiga adalah nilai-nilai yang terkandung di dalam cerpen. Di antaranya yaitu nilai agama, nilai sosial, nilai moral, dan nilai budaya. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Semoga video ini bisa membuat semangat belajar kalian semakin meningkat ya. Sampai jumpa pada video pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum. Demikianlah materi kita mengenai unsur-unsur intrinsik cerita fiksi. Ibu harapkan kalian dapat memahami setelah kalian menyimak dengan saksama. Ibu akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.